Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karel Datenta Pragadityan, absen nomor 17, mau mempresentasikan hasil laporan praktikum perkecambahan kacang hijau. Di sini saya menggunakan 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas pemilihan biji dan tempat peletakan. Variabel terikat jumlah daun, warna daun, dan panjang batang. Variabel kontrol kapas, jumlah air, ukuran, dan kualitas biji kacang hijau. Biji yang sudah lama diletakkan di wadah kering tidak akan tumbuh karena mengalami dormansi. Dormansi bisa terpatahkan jika terkena air karena biji hanya membutuhkan air untuk bertumbuh. Cahaya juga perlu. Latar belakang atau dasar teori. Pertumbuhan adalah aktivitas kehidupan yang tidak dapat dipisahkan karena prosesnya berjalan bersamaan. Pertumbuhan diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan, ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perkecambahan diawali dengan penyerapan air dari lingkungan sekitar biji, baik tanah, udara, maupun media lainnya. Perubahan yang teramati adalah membesarnya ukuran biji yang disebut tahap imbimbisi. Biji menyerap air dari lingkungan sekelilingnya, baik dari tanah maupun dari udara, dalam bentuk uap air ataupun embun. Efek yang terjadi membesarnya ukuran biji karena sel-sel embrio membesar dan biji yang melunak. Proses pertumbuhan pada tumbuhan yang sangat penting adalah adanya proses fotosintesis yang memerlukan sinar matahari. Sinar matahari memang berguna bagi fotosintesis pada tumbuhan. Namun, efek lain dari sinar matahari ini adalah menekankan pertumbuhan sel tumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah peristiwa perubahan biologi menuju kedewasaan tidak dapat dinyatakan dengan ukuran tetapi dengan perubahan bentuk tubuh dan tingkat kedewasaan. Sesuai dengan penjelasan di atas, maka kami akan membuat laporan praktikum mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau. 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbedaan pertumbuhan kacang hijau yang mendapatkan cahaya matahari langsung, yang tidak mendapatkan cahaya matahari langsung, dan yang berada pada suhu dingin. Kedua, bagaimana pengaruh adanya cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang ketiga, bagaimana pengaruh suhu dingin freezer terhadap pertumbuhan kacang hijau. 3 tujuan. Yang pertama, mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, mengetahui pengaruh suhu dingin pada freezer terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang ketiga, mengetahui perbedaan pertumbuhan kacang hijau yang mendapatkan cahaya matahari langsung dan yang tidak mendapatkan cahaya matahari langsung. Langkah kerja. Pertama, siapkan biji kacang hijau 15 biji. 2. Rendam biji kacang hijau selama 2 jam di dalam mangkuk yang berisi air. 3. Siapkan 3 aqua gelas yang sama ukurannya. 4. Ambil kapas secukupnya. 5. Basahi kapas menggunakan sendok dengan takaran air yang sama. 6. Masukkan kacang hijau yang telah direndam ke dalamnya. Masing-masing aqua gelas 5 biji. 7. Jika sudah selesai, aqua gelas yang pertama diletakkan di dalam lemari es, aqua gelas yang kedua diletakkan di ruangan yang tidak terkena cahaya matahari, dan aqua gelas yang ketiga ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari langsung. 6. Hasil pengamatan dan analisis data. 7. Pembahasan. Pada tabel di atas dapat diperoleh hasil bahwa A. Dapat pada tempat terang, pertumbuhan lambat, daun hijau dan tebal, batang pendek dan kuat, akar pendek dan banyak. B. Pada tempat gelap, pertumbuhan cepat, daun kekuningan dan tipis, batang panjang dan lemah, akar panjang dan sedikit. 8. Kesimpulan. Cahaya mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau.
cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi. Sedangkan di tempat yang gelap, kacang hijau mengalami pertumbuhan tidak normal, di mana tanaman tumbuh di tempat gelap tanpa adanya sinar matahari yang dinamakan etiolasi. Suhu juga menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Selain suhu, air juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. 9. Bahan diskusi. Pertama, sebutkan faktor mempengaruhi perkecambahan. Faktor yang mempengaruhi proses perkecambahan adalah gen, hormon, dan lingkungan. Gen dan hormon merupakan faktor internal penentu perkecambahan, yaitu air, cahaya, nutrisi, maupun kelembapan. 2. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang imbibisi. Imbibisi adalah tahap pertama yang sangat penting pada biji untuk meningkatkan kandungan air pada biji yang diperlukan untuk memicu air agar berimbibisi. Air yang berimbibisi akan memecah kulit pembungkus biji dan mengembang serta memicu perubahan metabolik pada embrio sehingga biji tumbuh. 3. Bagaimana kerja hormon auksin pada proses perkecambahan? Jelaskan. Auksin merupakan hormon pertama yang digunakan. Cara kerja auksin dalam mempengaruhi pemanjangan sel-sel tanaman, yaitu memicu protein tertentu yang ada di membran plasma sel tumbuhan untuk memompa ion H ke dinding sel. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.